remote-controlled television. Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Cloudy with a Chance of Meatballs in mouth-watering 3D. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil yang bernama Flynn. Dia bercita-cita menjadi seorang ilmuwan dan ingin menciptakan sesuatu yang bisa berguna bagi masyarakat luas. Sehingga dia beranjak dewasa, dia tetap berusaha dengan gigihnya. Hingga pada akhirnya, dia berhasil menciptakan sebuah mesin nih, di mana mesin itu bisa mengubah molekul air menjadi sebuah makanan sob. Ini adalah Flynn saat dia masih SD. Dia mempresentasikan sebuah karya ciptaannya berupa semprotan pencipta sepatu. Namun dia tak tahu cara melepaskan sepatu itu dan akhirnya dia ditertawakan oleh semua teman sekelasnya. Ketika dia sampai di rumah, dia tetap berusaha melepaskan sepatunya, namun tak kunjung berhasil juga nih. Pada akhirnya dia kesal dibuatnya. Ibunya di sini berusaha memberikan semangat bahwa semua ilmuwan juga mengalami banyak kegagalan sebelum menciptakan sesuatu yang hebat. Ibunya memberikan sebuah jas ilmuwan kepada Flynn, walau ukuran jasnya itu kebesaran sob. Dan akhirnya Flynn bersemangat kembali untuk bereksperimen lagi. Dia berhasil menemukan berbagai macam penemuan, walau semua itu berujung pada kegagalan. Kondisi kotanya semakin lama semakin memprihatinkan nih, di mana semua warganya hanya mengkonsumsi ikan yang diawetkan. Ikan itu dikonsumsi dengan cara direbus, digoreng, dikukus, dan dikeringkan. Bahkan ada juga yang dibuat permen dan jus juga. Nah, di sini film pun dimulai. Saat ini, Flynn sudah beranjak dewasa nih, dan Flynn pun memutuskan untuk menciptakan alat di mana molekul air dirubah menjadi molekul makanan. Tiba-tiba listrik di rumahnya padam karena kelebihan beban. Ayah Flynn di sini memberikan sebuah nasihat agar Flynn menghentikan semua eksperimennya dan mencari pekerjaan sesungguhan. Ternyata Flynn teringat mendiang ibunya yang sudah meninggal dan akhirnya dia menerima nasihat dari ayahnya itu. Di tempat lain, perusahaan berita nasional akan meliput peresmian destinasi wisata di kotanya Flynn dengan reporter yang bernama Sam Spark dan si kameramen yang bernama Manny. Keesokan harinya, Flynn diajak ke toko ayahnya yang menjual alat pancing dan ikan sarden. Flynn sering diganggu oleh teman masa kecilnya, yaitu Brent. Brent pamer nih jika dia akan ikut wali kota untuk peresmian destinasi wisata di kotanya. Saat ayahnya pergi menghadiri acara peresmian di kota, Flynn menyelinap untuk mencari tegangan listrik yang lebih tinggi untuk melakukan uji coba pada mesinnya. Namun dia dihalangi oleh Earl, si polisi. Karena Flynn terkenal akan pembuat onar di kotanya. Flynn berhasil mengelabui si polisi dan menjalankan misinya untuk uji coba pada mesinnya tersebut. Flynn berhasil mengaktifkan mesinnya, namun karena tegangan listrik yang sangat tinggi, mesinnya auto error dong dan mengacaukan seisi kota yang ada di sana. Semua warga marah akan ulah Flynn yang selalu membuat kekacauan. Pada akhirnya, Flynn merasa jika dirinya tidak berguna, dan datanglah Sams yang merasa karirnya juga berakhir waktu itu. Kaki Sams tanpa sengaja mengenai mata si Flynn yang sedang berada di bawah tangga, dan akhirnya mereka pun bertengkar dong. Kemudian, Sams tanpa sengaja melihat penemuan sepatu Flynn dan keceplosan bahwa butuh beberapa rumus fisika untuk menciptakannya. Flynn pun merasa untuk pertama kalinya bahwa penemuannya dihargai oleh orang lain. Saat mereka bertengkar, ada yang jatuh dari langit nih. Pertama ada saus keju, kedua acar timun, dan yang ketiga potongan keju. Saat melihat ke langit, Flynn dan semua warga terkejut. Ternyata hujan burger ada di kota mereka. Flynn sungguh senang karena alatnya bisa berhasil menciptakan makanan dalam skala besar. Sams yang seorang reporter bergegas mencari Manny yang meliput berita ini.
Flynn menunjukkan kepada Sam dan Manny bagaimana cara kerja mesinnya yang terbang ke langit tadi, dan mesinnya bernama, jika disingkat menjadi seperti ini. Karena susah dieja, kita sebut aja mesin pencipta makanan sob. Ketika mereka ingin meliput proses pembuatan makanan, karena groginya si Flynn malah memutar video kucing lucu pada mereka, dan mereka pun terkecoh waktu itu. Saat mereka teralihkan, Flynn membuat alat kendali jarak jauh untuk mesin pencipta makanannya. Keesokan harinya, Flynn menciptakan sarapan pagi dan disiarkan langsung oleh reporter. Warga dan binatang sungguh menikmati makanan yang jatuh dari langit dong. Setiap hari begitu makmur di kotanya, sehingga perekonomian kota maju dengan sangat pesat waktu itu. Mereka juga tidak khawatir dengan sisa makanan yang berserakan, karena si Flynn juga menciptakan mobil pelontar sisa makanan untuk membersihkannya. Banyak permintaan makanan setiap harinya dari para warga, membuat Flynn khawatir jika terus-menerus seperti ini, maka makanan yang diciptakan mesinnya akan terkena radioaktif, dan makanannya akan bermutasi menjadi makhluk yang mengerikan. Keesokan harinya, ada seorang laki-laki yang request makanan kepada Flynn, dan ternyata dia adalah wali kota yang berubah bentuk karena saking rakusnya mengkonsumsi makanan. Sore harinya, Earl meminta Flynn untuk memberikan sesuatu yang istimewa karena putranya sedang berulang tahun. Saat anak Earl terbangun di pagi hari, dia terkejut oleh hujan es krim yang menumpuk di mana-mana. Semuanya riang gembira menikmati es krim yang ada di mana-mana. Sungguh tempat impian bagi para anak-anak. Kemudian, Sam melihat berita siaran langsung yang mengarah ke saluran TV internasional dan mengundang seluruh orang di dunia untuk berkunjung. Di sore harinya, Flynn memberikan kejutan pada Sam berupa puding raksasa. Mereka bermain bersama-sama di dalam puding itu. Dan pada akhirnya bercerita nih, jika dulunya Sam adalah seorang kutu buku dan bermimpi menjadi penyiar berita cuaca. Pada akhirnya mereka saling tertarik satu sama lain. Saat pulang, Flynn baru menyadari jika makanan dari mesinnya itu ukurannya meningkat dengan pesat. Saat wali kota datang untuk berdiskusi, saya kaget dengan bentuk tubuhnya yang makin hari makin tumbuh ke samping nih. Flynn memberitahu wali kota jika molekul makanannya sudah tidak beres. Namun, dia dibujuk wali kota karena besok adalah peresmian destinasi liburan di kotanya, di mana semua orang akan mengakui bahwa penemuannya adalah sebuah mukjizat sob. Esok hari pun tiba saat semua orang dari penjuru dunia datang menghadiri acara peresmian. Sam melihat radar cuaca lamanya. Dia menyadari jika akan ada sebuah badai raksasa yang akan datang ke sana. Namun Flynn tidak menghiraukannya meskipun sudah diperingatkan oleh Sam. Dan ternyata kemudian badai itu pun datang dengan segala keanehan makanan dalam bentuk porsi raksasa. Dan kita lihat di sini ada tornado mie raksasa yang sangat besar sob. Flynn berusaha mematikan mesinnya, namun dihalangi oleh wali kota. Saat hampir berhasil menekan tombol untuk mematikan mesinnya, alat komunikasinya telah hancur duluan sebelum Flynn berhasil mematikannya. Dan akhirnya mesin pencipta makanan pun error. Di tempat lain, anak Earl keracunan makanan dan butuh seorang dokter nih. Manny yang bilang jika dia adalah seorang dokter. Ternyata si Manny ini punya banyak bakat ya. Saat kekacauan selesai, Flynn sangat frustasi karena ulahnya semua kota menjadi hancur. Namun ayahnya menyemangatinya dengan memberikan kembali jas yang pernah diberikan oleh mendiang ibunya. Flynn pun seketika akhirnya bersemangat kembali untuk menghentikan mesinnya yang ada di langit. Ternyata Flynn menciptakan mobil terbang lagi dengan versi kedua. Sam juga ikut karena Flynn pastinya membutuhkan seorang navigator dan Manny menawarkan diri lagi sebagai co-pilot. Ternyata si Manny ini seorang pilot juga ya. Si Brand ingin ikut juga karena dia ingin mencari jati dirinya di atas sana. Setibanya mereka di atas, mesinnya ternyata sudah tertutup berbagai macam makanan yang menggumpal seperti bakso raksasa. Mereka dikejar oleh pizza yang ternyata semua makanan sudah berevolusi dan bisa bergerak dengan sendirinya sob. Flynn mengatakan bahwa di flash disknya berisi data untuk mematikan mesin itu. Namun musibah pun terjadi dan di situ flash disknya terbang keluar dari pesawat.
Flynn meminta ayahnya untuk mengirimkan file kode pembunuh ke akunnya. Flynn dan teman-temannya mulai masuk ke lokasi mesin itu nih. Namun ayahnya menelepon lagi karena dia gaptek dan tidak tahu cara mengirim sebuah email sob. Di tempat lain, bendungan sisa makanan hancur sob, dan Earl yang berusaha menyelamatkan keluarganya dari banjir makanan. Dia berhasil selamat, begitu juga dengan semua warga. Namun ayah Flynn yang hendak mengirim email malah terkena imbas dari banjir makanan tersebut. Ternyata ayah Flynn berhasil selamat dan dia berusaha mengirim kembali emailnya dan tugas ayah pun selesai. Flynn dan teman-temannya dikepung oleh ayam goreng tanpa kepala. Bran malah dimakan oleh salah satu ayam itu dan ternyata Bran malah berhasil mengendalikan tubuh ayam itu dan dia malah jago bela diri nih cuy. Di sini mereka terpisah nih. Flynn berusaha menyelinap sedekat mungkin dengan mesinnya. Saat mesinnya dalam proses pembuatan makanan, dia berhasil mengikat sebagian atas dan bawah mesin tadi. Saat dia menyalakan kode penonaktif mesin makanan, ternyata isi email yang dikirim ayahnya adalah video kucing lucu dong. Mesin itu pun berhasil meloloskan diri dan memberontak. Flynn menyadari sesuatu saat melihat sepatunya. Dia akhirnya menyemprotkan spray sepatunya, di mana bahan itu tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Mesin pencipta makanan pun auto error dong, dan boom, meledak bersama Flynn. Yang lainnya berhasil pulang dengan selamat, namun Flynn tidak bersama dengan mereka nih. Ayah Flynn langsung sedih mendengar jika anaknya tidak selamat. Namun, tiba-tiba Flynn ternyata diselamatkan oleh tikus terbang dari hasil penemuannya dulu. Dengan gembira, ayah Flynn pun langsung memeluknya, dan film pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.